mobilnya nih. Yalah, nunggak 3 bulan. Kau tahu siapa aku? Kau lah nunggak 3 bulan. Kau bayar. Kau serahkan hari ini juga, biar motor aku tinggal. Aku mau mobil kau. Iya, agak kebayar ya. 3 bulan kan? Iya. Kalau udah dinjok juga sama aku, awas kau. Nian kau. Ngapa emang ya mana aku udah bayar? Kau nak apa? Mana putusan pengadilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pengacara channel. Kita lihat tadi di sketsa yang kita buat tadi, itu kita rasa semua sudah sekarang lumrah lah terjadi ya mengenai penarikan paksa, contohnya kendaraan bermotor kayak mobil, motor, penarikan paksa oleh katakanlah perusahaan pembiayaan seperti leasing ya. Nah di sini kita nanti mau bahas boleh nggak sih penarikan paksa atau bagaimana sih sebenarnya perspektif hukum terhadap penarikan Sebelum hukum yang betul sebenarnya. tentang penarikan kita sebut objek jaminan ya, fidusia ya sebutnya. Terus apakah itu diperkenankan? Terus bagaimana sih masyarakat dalam hal ini selaku debitur untuk menyikapinya, tindakan apa yang bisa diambil, tidak hanya bagi debitur tapi juga bagi perusahaan pembiayaan dalam hal ini kreditur sendiri gitu. Jadi banyak kasus baru-baru ini Rian kan 2 hari yang lalu kalau nggak salah ada perusahaan pembiayaan yaitu leasing yang kita sebut sebagai leasing itu di daerah Palembang. Mereka menarik paksa kendaraan mobil, Malah kadang di pinggir jalan ya, saat sedang dikendarai tiba-tiba datengin mau diambil gitu ya. Nah, pertanyaannya kan kayak yang disebutin sama kamu tadi kan, sebenarnya untuk orang awam kan banyak yang nggak tahu prosedur apa sih yang sebenarnya kalau sana kita memiliki kredit macet dan menjadi jaminannya mobil atau motor. Dan ternyata pas waktu kita di pinggir jalan, mobil kita ditarik secara paksa oleh debt collector. Nah, prosedur sebenarnya itu seperti apa? Tata caranya. Karena Jadi biasanya kalau kendaraan bermotor itu kan benda bergerak ya Iya. kategorinya. Itu biasanya lembaga jaminan kebenaran yang digunakan itu fidusia. Fidusia itu berbeda dengan lembaga kebenaran lain kayak tanggungan, hipotek, gadai. Kalau fidusia itu dia ada hak preference ya, bagi perusahaan itu karena mereka tuh tidak menguasai objeknya karena istilahnya itu sewa pakai ya. Jadi ada perjanjian tapi objeknya ya digunakan oleh debitur sendiri. dan sebenarnya gini kan, sejak adanya pandemi COVID-19 ini kan memang jadi polemik masyarakat awam gara-gara ada kebijakan dari pemerintah, bukan pemerintah ya, tapi kebijakan dari presiden menyebutkan bahwa memang pernah waktu itu disebutkan seperti ini bahwa selama 3 bulan berturut-turut yang memiliki kredit itu bisa ditangguhkan, tidak usah membayar dulu, tapi
itu statement itu sudah dikeluarkan dulu, sudah dikeluarkan oleh presiden. Dan udah Dan orang sudah menerimanya bahwa itu sudah bulat-bulat oh jadinya. berarti kita nggak usah bayar. Akhirnya stigma masyarakat nggak usah bayar, jadi banyak nggak mau bayar. Itu satu. Kedua, memang si presiden tiba-tiba statement itu ditarik kembali dengan alasan yang hanya karena corona saja yang tidak membayar. Karena kejadian itu jadi sebenarnya bikin banyak orang nggak Jadi bayar. lalai. Sebenarnya walaupun tidak pandemik juga kan, sebagai kita yang mempunyai kredit Tanggung jawab. sebenarnya sudah ada tanggung jawab, karena kan sebelum kita melakukan kredit kita kan ada tanda tangan dulu, ada perjanjian. Nah itu kalau menurut anggaplah saya punya mobil kayak kita tadi, kita buat sketsa tadi, ditarik. Nah ini sebenarnya tuh kayak mana Pak? Biar orang lain tuh tahu. Jadi dalam perjanjian fidusia, leasing itu dalam hal kreditur itu dia punya alternatif eksekusi. Ya, betul. Eksekusi objek jaminan melalui 3 hal. Pertama melalui titel eksekutorial, kedua melalui pelelangan hukum, dan terakhir melalui jual di bawah tangan. Kalau yang pertama ini harus melalui putusan pengadilan. Permohonannya Sesuai putusan MK kan yang terakhir. dia harus ada putusan pengadilan proses dulu pengadilan ke negeri yang berkekuatan hukum tetap. Itu berdasarkan putusan MK nomor 18 tahun 2019 yang disahkan tanggal 6 Januari 2020 ini. Baru, jadi ini benar-benar putusannya masih in, dan kejadian ini sudah memang masih lagi ini lagi Iya, karena in-nya dia ini. masih baru, masih bulan Januari, ya otomatis banyak pihak yang jadi bingung, termasuk leasing juga, karena mereka harus buat permohonan pelaksanaan eksekusi dulu di pengadilan. Nah itu yang pertama tadi. Kedua adalah yang pelelangan umum tadi yang saya sebut sama penjual di bawah tangan. Ini tuh teman-teman biasa disebut parate eksekusi, artinya tuh nggak perlu proses pengadilan lagi, cuma dengan syarat harus ada kesukarelaan juga dari Ya. itu gitu. Walaupun di bagian yang pertama yang eksekutorial itu juga harus ada kesukarelaan dari Kesukarelaan ada 2 dia syaratnya yang harus dipenuhi supaya si kreditur bisa mengeksekusi. melalui titel eksekutorial. Dia ada 2 syaratnya, harus mereka memang si debitur tadi harus memang harus sudah menandatangani perjanjian itu dia dengan sukarela. Apabila dia melanggar uang prestasi, melakukan cedera janji, dia melakukan uang prestasi, dia harus merelakan menyerahkan kembali, ditarik istilahnya, objeknya istilahnya ditarik. Nah yang kedua dengan dia dua-duanya jadi Ya, kalau klausul berikutnya selain ada kesepakatan tentang dia sukarela tadi, harus ada kesepakatan tentang tolak ukur. Tolak ukur bentuk uang prestasi itu gimana sih? Apakah setelah 3 bulan diunggah, atau setelah sebulan, apakah setelah sebulan dan dibarengi dengan 3 kali peringatan? Nah itu, jadi sejak harus diunggah harus demikian. Kalau tidak demikian, maka harus melalui pengadilan. Dan aturan OJK juga ada yang ngeluarin di aturan OJK nomor 3 tahun 2020 itu menerangkan ada cara-cara aturan dari buat apa sih tadi Eksekusi. apa ya, plafonnya itu istilahnya itu penundaan pembayaran dari objek itu ada aturannya apa aja itu. Salah satunya ada berapa macam ya, salah satunya itu debitur harus melaporkan bahwa dia itu terkena dampak dari pandemik. Salah satu contohnya lah kayak Gojek, Gokar, apa dia kan punya kena dampaknya ya dari corona ini, dia nggak bisa narik sedangkan dia
nggak bisa bayar dan seterusnya. Makanya OJK mengeluarkan aturan juga seperti itu, terusan dari keputusan presiden tadi. Nah itu, jadi debitur harus wajib melaporkan, itu ada secara online juga loh, itunya cara pelaporannya gimana, itu korelasinya nyambungnya ke dari pihak leasing ke pihak bank lapornya. Jadi bisa nanti ke depan untuk pasca pandemik ini bisa ada penundaan dari pembayaran. Ya, jadi sebenarnya bukan mencontohkan aja, memang ada peraturan pembiayaan, perusahaan pembiayaan. Apabila memang untuk meneruskan yang kata Rian tadi, meneruskan apabila ada salah satu debitur terkena dampak dari COVID-19 itu, meskipun dia terkena dampak, apabila dia tidak melapor, tidak ada bisa penangguhan pembayaran. Jadi memang ada proses Prosesnya untuk penangguhan pembayaran tadi yang sesuai keputusan presiden tadi ya. yang dikeluarkan aturan sama OJK. Jadi tidak serta-merta. Tapi sayangnya gara-gara keputusan itu yang belum ada secara tertulis sudah dikeluarkan di media, akhirnya orang masyarakat yang awam berpikir sudah nggak usah bayar kita. Iya, stigmanya seperti itu. Padahal sebenarnya meskipun ada pandemik atau tidak, apabila memang kita mampu, karena kita kredit, artinya kita mampu bayar sesuai perjanjian kan. Tidak harus, jangan sampai jadi alasan kita tidak usah bayar lah sekalian, jangan sampai kayak itu, karena sesuai perjanjian kan harus tetap membayar. Jadi sebenarnya salah siapa Iya kan, ada yang tanya. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Yang si kreditur atau debitur? Bagaimanapun juga kalau saya menilai pribadi ini adalah kalau ada kredit macet, ada tunggakan yang berpotensi kepada penagihan yang intimidatif tinggi, juga penyebaran data pribadi debitur misalnya istrinya juga ditagih atau iya, diteror sama debt collector tuh biasanya bisa jadi juga diteror terjadi biasanya. kekerasan, iya, bisa jadi juga jadi potensi konfliknya tuh tinggi gitu. itu nggak bisa itu dia Ada narik pasar gitu juga. nggak bisa itu nggak bisa dia Jadi bagaimana kalau penarikan paksa itu bagaimana juga tidak dibenarkan. karena harus sukarela sih. Ya, jadi ingat ya teman-teman yang merasa ada kredit macet, apabila kalian memiliki mobil yang kalian tapi kalian memang niat bayar, ada itikat bayar yang mau bayar, ya kalau memang kalian lagi terkena dampak atau ada masalah dengan keuangan, saya rasa datang aja ke kantor minta bantuan. Itu perusahaan biasanya ada ini kalau kita buat surat minta tolong selama bantuan. itu ada etikat baik dari kita. Selama etikat baik itu masih ada. Pasti ada upaya ya. Ya, Misalnya, ada bantuan dari perusahaan itu biasanya. Misalnya di restrukturisasi, jadi jangka waktunya ditambah dengan jumlah cicilan yang bunganya bisa dikurangi, tapi wajib melapor Om. Ya, itu tadi wajib lapor. Ya, dengan catatan demikian harus lapor. Kalau Wajib tidak ya lapor. tetap jalan terus. Nah, Ya. terus apabila seandainya memang kredit macet tiba-tiba ada debt collector yang datang, lebih baik tidak usah serahkan aja mobilnya. Iya, dan jangan Kendaraannya. tanda tanganin kalau Jangan mau tanda tangan, offline. itu. Tapi ini dengan satu syarat, ketika memang kita memang nggak bisa bayar dan mungkin kemungkinan bulan depannya bisa bayar. Kalau ketika kalian sudah tanda tangan itu dari surat debt collector itu surat tanda terima, udah mobilnya lepas, selesai, cuan. Iya. Tapi gimana pun juga itu hak dari perusahaan pembiayaan. Perusahaan Prosedurnya pembiayaan. nggak bisa kayak seperti itu. Dia ngambil, narik, kamu tanda tangan loh, paksa ya, semi paksa lagi nih. Itu nggak bisa, itu melanggar Tapi undang-undangnya. perusahaan pembiayaan yang memang punya hak untuk menarik mobil itu, Iya. punya hak memang. Ingat ya kalian ya teman-teman, bahwa sebenarnya jangan kalian harus melalui proses hukum, tidak.
Jangan sampai kalian salah, karena kalian di awal biasanya sebelum kita kredit mobil, kredit motor, pasti ada tanda tangan perjanjian. Baca, perjanjian itu harus kalian baca. Jangan cuma kalian tanda tangan aja nggak tahu isinya apa. Itu gunanya membaca perjanjian. Karena iya, dapat duit. biasanya kekurangan awal-awal masyarakat ini seperti penting kredit cair lah, Perjanjiannya. nggak baca lagi perjanjian. Makanya di perjanjian itu harus jelas. Kalau memang dalam perjanjian itu dalam waktu 3 bulan terjadi kemacetan dalam pembayaran, maka pihak pertama yaitu debitur wajib memberikan secara kalau sudah tanda tangan nggak bisa, dia punya hak, si kreditur sudah punya hak itu Ya ya. bagaimanapun juga tanpa ada tanda tangan di tempat, kreditur itu sudah punya hak untuk menguasai, karena perjanjian tetaplah perjanjian. Dalam klausulnya pasti sudah menyatakan hak dan kewajiban. Apabila debitur prestasi ya harus diserahkan. Yaitu konsekuensi, karena pada awalnya dia menyatakan dia mampu untuk membayar, untuk kemudian tidak mampu membayar, ya bagaimanapun juga diserahkan. Oke, mungkin teman-teman udah mengerti ya sedikit tentang penjelasan dari kita. Apabila ada yang salah di antara kita, mohon maaf, mungkin bisa dikoreksi. Kami terima pendapat, komentar dari teman-teman, masukannya. Semoga di konten selanjutnya kami akan menjelaskan lagi tentang kasus-kasus yang terjadi, ya yang sedang Dalam sedang sekarang. betul. Bye.